Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka memeriahkan Milad Al-Irsyad ke-111, unit SDIT akan mempersembahkan sebuah tampilan teater dengan pilihan tema Mimpi Santri, Harapan Umat. Kami persembahkan kisah yang bukan sekedar cerita. Ini adalah perjalanan jiwa dan tentang mereka yang berani menjadi cahaya. Selamat datang dan selamat menyaksikan di panggung kehidupan. Di sudut kamar yang sederhana, diterangi cahaya senja, seorang anak muda berdiri. Ia menatap foto tua di dinding, wajah seorang ulama besar. Baginya, foto itu bukan sekedar gambar. Itu adalah tokoh dalam cerita ayahnya. Ya Allah, jadikan aku bagian darinya, yang hidupnya untuk ilmu dan matinya dalam cahaya ini. Di sebuah rumah sederhana, malam turun perlahan seperti selimut yang menenangkan. Di dalamnya seorang ibu duduk bersimpuh di atas sajadah. Di ambang pintu, seorang anak berdiri. Ia membawa tekad tapi juga keraguan. Malam ini, ia akan meminta sesuatu, yakni restu untuk pergi menimba ilmu. Assalamualaikum Ibu. Iya nak. Boleh saya bicara sebentar? Boleh nak. Duduk. Baik, Ibu. Ada apa nak? Ibu, Hasan insya Allah sudah yakin Hasan ingin belajar ke pesantren itu. Ya Allah, jauh sekali ya nak. Kenapa harus di sana? Hasan ingin belajar lebih dalam tentang agama, tentang kehidupan. Hasan ingin menjadi anak yang bermanfaat lebih luas dan kelak dapat membanggakan ibu di dunia dan di akhirat. Meskipun sebenarnya Hasan sangat berat meninggalkan ibu sendirian di rumah, tapi insya Allah inilah jalan yang Hasan yakini. Kalau itu jalan nak, ibu tidak akan menghalangi. Ibu hanya bisa memberimu satu hal. Doa. Doa yang tak akan pernah putus. Pergilah nak. Baik. Tapi jangan pernah lupa, rumah ini tempat doa-doamu dilahirkan. Baik, Ibu. Suara sang anak bergetar. Ia ingin pergi meninggalkan ibunya seorang diri, bukan karena tak cinta, tapi justru karena cinta yang mendalam pada ilmu dan masa depan. Dan di malam itu menjadi saksi, dua insan yang saling merelakan. Sang anak akan pergi membawa harapan dan doa, sementara sang ibu akan ditinggal menunggu kabar, menunggu waktu pulang. Cinta mereka tak pernah berjalan, karena restu seorang ibu
adalah jalan pulang yang tak pernah hilang. Di sebuah ruang kelas sederhana yang dindingnya telah bersahabat dengan waktu, tergores oleh jejak-jejak usia dan aroma ilmu yang tak pernah pudar. Berlangsunglah sebuah majelis yang bukan sekedar pengajaran, melainkan perjamuan rohani. Guys, I have a question. Ayo soal. Anta Muhdi. Raj. I'm so curious. Apa ya bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Sepertinya Pak Kiai mau bahas hal itu deh hari ini. Kemarin beliau sudah bilang, jadi sebaiknya kita fokus dan mendengarkan supaya kita paham. Lagian Gabriel serius amat sih bahasanya ya? Iya. Wajahnya teduh seperti fajar yang baru mengisi. Di tangannya tergenggam kitab tafsir yang telah lusuh oleh cinta dan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah santri-santriku sekalian, pada hari ini Kiai akan menjelaskan mengenai perbedaan antara Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang mencakup semua makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah hanya kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa saja. Afwan Ustaz, izin bertanya saya. Ketika saya banyak dosa, tapi saya berusaha terus untuk bertobat kepada Allah, apakah Allah akan tetap sayang kepada saya, Kiai? Betul sekali Zaid. Ya, ketika kita mempunyai banyak dosa dan orang tersebut bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat kepada kita semua. Afwan Pak Kiai, izin bertanya. Tapi ini agak keluar tema sih. Bagaimana sih atau apa yang harus kita lakukan apabila kita mengagumi seseorang yang kita sukai? Masya Allah. Kayaknya nih Ar-Rahman sama Ar-Rahimnya udah banget nih. Ya begitu deh supaya teman kita tetap paham. Begitu Hasan. Wah, kok aku sih? Dengerin dulu, kayaknya mau jelasin itu. Oke, baiklah, bagus sekali anak-anakku sekalian ya. Dalam surat Maryam ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahum rahmanu wuddan. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan jadikan hati-hati mereka adalah cinta dan kasih sayang. Jadi ketika kita mencintai seseorang, itu adalah anugerah dan kita harus mendoakan, karena doa adalah senjata bagi umat, bagi kita semuanya agar bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, so guys, makanya if we want to pray for someone, we need to be respectful. Bukannya orangnya ada di sini ya? Oke, bolehkah berikan nasihat untuk kami hari ini? Baiklah anak-anak sekalian,
ketika kita mempunyai masalah dan semua orang menjauhi kita, ingatlah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penolong kita, yang akan menguatkan kita dari segala permasalahan yang kita hadapi. Menjelang waktu istirahat, santriwati melihat sesuatu di atasnya. Sebuah kitab yang tertinggal. Salah seorang mengenali pemiliknya di sampul yang bertuliskan Arab, rapi dan indah. Tunggu. Itu apa ya? Coba lihat dulu. Anahan kita bolehkan masuk. Hasan, Kelas 1 dasar itu. jangan-jangan dia sengaja taruh kitab di sini supaya dianterin sama putri kiai. Gak boleh sekuncur. Ngomong-ngomong, kita apa ya kita ini? Diantarin lah, masa dibuang? Tuh kan, udah fix ini tuh pasti dia sengaja taruh kitabnya di sini supaya dianterin sama putri kiai. Ya udah, yuk. Tebakan hangat, kan nih? Yuk kita berangkat. Hasna memegang kitab itu. Wajahnya memerah, tapi ia memberanikan diri untuk memberikan kepada sang pemiliknya. Assalamualaikum, Hasan. Waalaikumsalam. Hasna. Ini tadi ada tinggal sholat. Oh iya, berarti batin. Aku kira Hadis sudah tidak bawa kitab di kelas. Tulisannya bagus ya. Alhamdulillah Hasna, kalau Hasna suka dan mau belajar, aku bisa mengajari kamu kok. Waalaikumsalam. Hasna tersenyum antara senang dan malu. Ia berjalan pergi dengan langkah ringan, namun hatinya berat oleh kagum yang tak pernah diungkapkan. Dalam pertemuan singkat, ada bahagia yang menyapa, tapi juga ada ragu dan malu yang ikut bicara. Ia mencoba tenang, namun tetap gugup luar biasa. Ia bukan penyair, tapi setiap detak jantungnya menulis syair tentangnya. Seseorang yang diam-diam dia doakan dalam sujud malamnya. Di antara barisan buku-buku yang berjejer rapi, Hasan duduk termenung. Ada banyak hal yang berkecamuk dalam pikirannya.
Seketika ia teringat ibu di rumah yang ditinggal seorang diri. Ia pun teringat almarhum ayahnya yang sudah lama meninggal sejak ia masih usia kelas 5 SD. Ayah yang selama hidupnya selalu menceritakan banyak kisah tentang para pejuang Islam. Seketika itu pula, ia teringat pada mimpi yang sudah lama terukir. Ayah, terima kasih banyak. Engkau sudah mengenalkanku kepada sosoknya. Ya Allah, aku ingin menjadi ulama yang bukan hanya dikenal oleh manusia, tapi yang engkau kenal. Hasan, Ya, itu Pak Kiai manggilin kamu tuh kayaknya ya. ada kabar penting buat kamu. Oke, terima kasih. Jangan-jangan. Serius banget kalian banget. Ini kayak nonton sinetron. Di sebuah ruang tamu, tempat kita bersandar di rak, duduklah seorang kiai. Ada kabar yang harus disampaikan kepada santrinya. Meski berat rasanya, namun ini sebuah amanah yang harus tersampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasan, silahkan dulu. Baiklah Hasan. Tadi sore saya mendengar kabar bahwasanya ibumu telah dipanggil ke rumah Allah. Ibu, engkau pergi tanpa membisikkan doa terakhir untuk. Selama ini doa-doa yang selalu engkau panjatkan adalah pelita bagiku. Kali ini aku harus berjalan dalam gelap. Mimpiku dan harapanmu belum Kamu ucapkan aku mencintai, cintakan namun tak selepas ini aku kesepian. Kamu dan segalanya menyatu dalam hati mengucapkan, dan aku kini sendirian menatap dirimu hanya bayangan. Tak ada yang lebih pasti cintaku kan mungkin berakhir sampai nanti hanya cinta padamu. Di sebuah ruang tamu, tempat kita bersandar di rak, duduklah seorang kiai. Di sampingnya sang putri Hasna, gadis yang menyimpan rasa
dan kini ia mencoba berbicara tentang rasa pada cinta pertamanya. Meski terlihat ragu, namun sang kyai telah lama membaca hati, tahu bahwa ada bunga yang mulai mekar di hati putrinya. Terima kasih Mas Naya, tehnya manis sekali. Oh iya, katanya kamu mau bilang sesuatu ya sama Abi ya? Iya, Bi. Jadi ada santri, Bi. Dia itu adalah murid Abi yang sering Abi puji, bahkan melebihi anaknya sendiri. Tapi Bi, ketika ia berbicara tentang ilmu, hati Hasna ikut belajar, Bi. Baiklah Hasna, yang namanya cinta adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berburu-buru ya Naya. Sudah kau doakan dia nak? Sudah, Bi. Baiklah Hasna, doakan dia terus. Kemudian insya Allah Abi akan berbicara dengan baik. Hasna tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia tak menjawab, hanya menatap teh yang mulai dingin. Namun hatinya hangat oleh harapan. Kepergian sang ibu membuat Hasan hampa. Tapi ia tahu mimpi itu tak boleh padam. Ia harus melanjutkan jejak doa dan harapan sang ibu. Dan Allah tak pernah membiarkan hati patah tanpa harapan. Di balik duka ada takdir yang sedang menata ulang cerita. Kiai memanggilnya, mencoba menghiburnya lewat bicara. Bukan sekedar kata-kata, namun membawa harapan dengan menyalakan lentera bola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk Hasan. Baik Hasan, kau adalah murid yang rajin, murid yang tekun. Kiai akan berbicara dengan insya Allah saya akan jodohkan kamu dengan putriku yaitu Hasna. Maaf saya Pak Kiai, saya berangkat belum berangkat. Saya ingin masih terus belajar. Saya takut ya, mencari ilmu saya yang benar. Hasna, Hasan, aku tidak tersinggung. Justru aku bangga pada ketuhanan. Hasan, pergilah menuntut ilmu. Semoga kita bertemu di jalan dakwahnya, meski bukan sebagai pasangan. Baiklah Hasna dan Hasan, kita tahu bahwasanya hati tidak bisa dipaksakan. Seseorang mempunyai tujuannya masing-masing. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun juga rencana Allah itu lebih baik daripada rencana manusia itu sendiri. Ada rasa yang sulit dijelaskan, karena yang ditolak bukan keburukan, melainkan kebaikan yang tak bisa disambut dengan kejujuran hati. Ada rasa bersalah, karena menolak seseorang yang tak memberi alasan untuk ditolak. Ada pula rasa takut bahwa penolakan itu akan melukai jiwa yang tak layak disakiti. ya Allah,
Kiai dan Hasan mengerti bahwa penolakannya bukan karena kekurangan atasnya, melainkan ada mimpi yang mesti aku lanjutkan. Kini Hasan memilih pergi. Ia berdakwah dari kota ke kota hingga negara tetangga, membawa ilmu dan cinta yang tak pernah ia ucapkan. Ia menolak dunia demi akhirat, menolak cinta demi keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الإخوان الكرام الأحبة، العلم محبة جدا لنا كما قال تعالى في كتابه العليا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Saudaraku, ilmu adalah cahaya Allah. Dengan ilmu kita akan diangkat derajatnya di sisi manusia dan di sisi Allah. Namun ilmu bukan untuk disombongkan, melainkan untuk diamalkan. My dear brother, knowledge is very important for our life and for our future. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku belum berhasil menjadi seorang suami, tapi aku berusaha menjadi hamba-Mu yang taat. Semoga Engkau ridhoi jalan yang aku lalui ini meski penuh dengan luka. Hasna, apa kabarmu hari ini di sana? Semoga Engkau tidak pernah marah dengan hari itu. Semoga Engkau baik-baik saja di sana. Kadang cinta harus dikorbankan demi cita-cita yang lebih besar. Dan kadang kehilangan adalah awal dari pengabdian yang sejati. Bermimpilah setinggi langit, tapi pastikan kakimu menapak di bumi. Ilmu bukan kemegahan, tapi untuk kebermanfaatan. Maka berakhir sudah kisah seorang santri muda yang tidak mengejar dunia dengan langkah besar, tapi menapak perlahan di jalan ilmu dan amal. Berharap kelak namanya tak dikenal karena pangkat, melainkan karena akhlak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih kepada hadirin sekalian. Semoga setiap pesan yang tersirat
menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Untuk milad arisan yang ke-111